3, 2, 1. Hai everyone, selamat datang di Talk With Us Podcast. Perkenalkan, nama kami Virgiawan. Diva dan Theodora. Jadi kami akan mengajak Anda mengobrol tentang dipertemukan semesta. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah baik-baik aja atau lagi kecewa, patah hati karena masalah percintaan? Semoga kalian tetap baik-baik aja ya. Di sini kita akan mengobrol-ngobrol tentang seputaran kisah percintaan kita semua. Selamat mendengarkan. Jadi aku mau bagi pengalaman cerita nih tentang kisah percintaan aku, walaupun sedikit menyakitkan ya. Waktu di pagi hari di lapangan sekolah, aku nggak sengaja melihat seseorang dan ternyata kita saling kontak mata. Nah, lalu dia merasa ada orang yang memperhatikannya dan ternyata orang itu adalah aku. Di hari itu aku mulai penasaran dengan dia dan berusaha mencari tahu tentangnya. Mulai dari namanya, akun sosial medianya, dan yang berkaitan dengan dirinya lah. Wait, berarti kamu belum tahu ya siapa dia? Aku pikir kamu udah tahu. Iya, aku pikir Virgi suka sama teman sekelas gitu. Iya, dan aku belum tahu siapa dia. Dia juga bukan teman sekelas aku. Lalu ceritanya apa lagi setelah itu? Lalu berhari-hari aku penasaran terhadap dia hingga pada suatu hari aku mimpi tentangnya. Dimana di mimpi itu aku menemukan akun Instagram dia. Setelah aku bangun, karena kepikiran terus sama mimpi itu, aku pun berusaha mencari nama akun Instagram yang ada di mimpi itu. Dan ternyata setelah aku cari, yang aku dapat itu username IG temannya. Karena aku tahu itu temannya, aku mencari di following akun Instagram temannya itu. Akhirnya ketemu akunnya dong. Karena akun si Tata ini foto profilnya pakai wajah dirinya sendiri. Dan akhirnya aku mencoba follow dia. Setelah itu aku meminta follow back dan dia nge-follow back aku. Oh my god. Wih, bisa gitu ya berawal dari mimpi. Ya walaupun akun di mimpi kamu itu akun temennya. Iya, setidaknya ketemu juga si Tata dari following akun temannya. Seakan-akan jadi petunjuk ya. Nah, setelah kalian saling follow, Setelah saling follow kita chatan. Dan dari situlah kita mulai chattingan. Dan setiap kami chattingan, aku yang selalu mencari topik. Di suatu hari dia mungkin merasa risih karena lingkup pertemanannya membuat aku dan dia seakan-akan ada sesuatu. Karena hal itu, aku merasa bersalah dan aku memutuskan untuk meminta maaf tentang hal yang membuat dia risih. Makin lama, teman-temannya itu makin bersikap terlalu berlebihan dan selalu berasumsi buruk tentang aku. Ya ampun. Dan ternyata dia tiba-tiba nge-unfollow aku dong, karena dia nggak mau berkaitan dengan aku. Sampai pada suatu hari, dia juga ngeblok akun Instagram aku. Mulai dari situlah aku berpikir untuk melepaskan dia. Stop untuk berharap bisa memiliki dia. Setelah kejadian itu, aku tahu dari seseorang bahwa dia sudah ada orang yang harus dijaga hatinya. nyesek banget sih. Sabar ya, apa yang dilakukan dia mungkin ada tujuan. Aku yakin sebenarnya dia pasti ada rasa nggak enak melakukan itu. Tapi ya gimana lagi, karena situasi yang membuat dia nggak nyaman. Tapi setiap aku bertemu dengan si Tata ini, rasanya aku ingin memiliki dia. Dan di sisi lain aku juga berpikir, kalau aku terus berharap lebih dengannya, itu bakalan menyakiti diri aku sendiri juga secara tidak langsung. Iya sih, emang seperti itu biasanya, apalagi ketemu orangnya. Jalani aja, nanti sering berjalannya waktu, pasti kamu ikhlas dengan sendirinya. Lewatin aja fase-fasenya. Oh iya, kalian ada ngerasa yang sama nggak sih kayak aku? Suka sama seseorang, berusaha ingin memiliki dia, tapi di sisi lain juga ngerasa nyesek karena merasa dia itu nggak akan bisa dimilikin. Gimana ya? Aku dari dulu suka sama seseorang itu selalu dalam diam. Suka dalam diam, nanti sakit hatinya dalam diam juga. Lalu mengikhlaskannya pun dalam diam juga. Kalau untuk rasa ingin memiliki, aku tuh kalau misalnya suka, aku suka. Tapi nggak mau pacaran.
Walaupun ya, misalnya orang yang aku sukai mengajak ke pacaran, aku bakalan nolak. Apalagi di waktu yang menurut aku itu nggak tepat dan belum saatnya. Kalaupun udah tepat waktunya, kalau diajak untuk pacaran sama seseorang, aku tetap nggak akan mau. Nanti kalau udah saatnya, Allah pasti mempertemukan juga dengan dia yang di Lauhul Mahfuz dengan cara yang diridhoinya. Kita tidak ada yang tahu ya, bisa saja kematian yang akan datang terlebih dahulu menghampiri kita dibandingkan jodoh. Wallahu alam. Nah, kalau Theo gimana? Pernah nggak ngerasain hal yang sama juga seperti aku? Pastinya pernah sih berada di posisi itu. Sebenarnya juga cerita aku dengan Virgi itu 11-12. Cuman emang bedanya kita sekelas dan temenan deket. Tapi penyebab dia menjauh itu sih karena emang dia udah tahu aku tuh suka sama dia dari temen-temennya aku. Jadi cinta itu tidak harus memiliki. Terkadang Tuhan mempertemukan kita dengan seseorang, tapi tidak untuk menyatukan. Orang itu hadir bisa jadi membawa suatu hikmah yang dapat kita ambil dari hari-hari ketika kita bersamanya. Dan semesta hanya sebagai tempat yang telah mempertemukan kita. Nah, jadi itulah sedikit pengalaman kisah cinta yang pernah aku alamin. Dan mungkin kalian pernah merasakan hal yang sama seperti aku juga. Dari situlah kita harus belajar untuk tidak terlalu berharap dari orang lain. Karena harapan itulah yang membuat diri kita sendiri bakalan kecewa nantinya. Apalagi kalau harapan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Semoga ada pelajaran ya yang kalian ambil dari kisah aku. Semoga juga kalian bisa merasakan kasih sayang, cinta, dan perhatian dari orang yang tepat nantinya. Nah, mungkin sampai di sini aja kali ya cerita-cerita kita tentang masalah percintaan yang pernah kita alami, kalian alami. Dan mungkin jika ada yang sama, aku cuma mau bilang, kita harus tetap semangat. Kita jangan pernah terus berharap dan bergantung perasaan kita itu terhadap orang lain. Coba kita harus bisa membahagiakan diri kita sendiri juga dulu, baru kita mencari kebahagiaan dengan orang lain di luar sana. Nah, gimana nih dengan Diva dan Theodora? Apa ada sedikit kata-kata dan motivasi untuk mereka-mereka di luar sana yang merasakan hal yang sama? Mungkin mereka butuh sesuatu masukan hal yang baru untuk bisa mereka pikirkan lagi sebelum mereka mencintai orang lain, apalagi mencintainya dengan berlebihan yang berakibatkan menyakiti hati mereka sendiri, padahal orang tersebut tidak memiliki perasaan yang sama terhadap kalian. Jadi kan sakit sendiri. Nah, gini guys, jadi jangan kalau misalnya suka sama seseorang itu, jangan terlalu berlebihan ataupun bahkan berekspektasi tinggi tentang orang itu, berharap disukai balik. Karena cinta itu tidak harus memiliki juga kan. Tapi resiko dari mencintai ini satu, jika itu nggak sesuai dengan ekspektasi kalian, ya mungkin kalian yang akan sakit jadinya kan. Jadi kalian kalau untuk mencintai seseorang itu jangan terlalu berlebihan, cukup sekedarnya saja. Nah, intinya tuh kalau kita suka sama seseorang itu, satu resiko yang harus kalian berani ngambilnya itu yaitu siap-siap patah hatinya. Patah hatinya kalian harus siap menerimanya. Theo, gimana Theo? Nah, sebenarnya yang pertama, aku tuh sama ya kayak Diva. Kalau mencintai seseorang itu harus siap yang namanya kecewa sama patah hati. Nah, yang kedua itu kalian tuh kayak harus pinter-pinter ya buat mencintai seseorang. Kalau bisa, kalau mencintai seseorang itu harus yang mencintai kalian balik. Dan bukan berarti ya orang yang nggak mencintai kalian balik itu adalah orang yang salah. Dan yang namanya perasaan dan kasih sayang itu nggak bisa dipaksain. Meskipun kalian kayak bener-bener mencintai orang itu kayak tulus banget, itu nggak bisa dipaksain. Tetap aja kalau dia nggak suka ya nggak suka. Kalau dari aku segitu aja sih ya, itu bukan motivasi tapi itu kata-kata yang dari aku supaya ngebuat kalian sadar gitu loh. Jangan kayak terlalu bodoh buat mencintai seseorang doang. Banyak kok kayak manusia lain yang selain orang yang kalian cintai itu yang bisa mencintai kalian balik gitu loh. Jadi semangat terus ya untuk kalian dan jangan merasa patah hati terus. Tapi kalau kalian ngerasa sedih itu valid kok. Oke guys, jadi itu dia sedikit cerita dari Virgi dan beberapa cerita dari kami juga. Dan tak terasa ya, ini sudah berada di akhir cerita dari Dipertemukan Semesta. Jadi cinta itu tidak harus memiliki. Terkadang Tuhan mempertemukan kita dengan seseorang, tapi tidak untuk menyatukan.
orang itu hadir bisa jadi membawa suatu hikmah yang dapat kita ambil dari hari-hari ketika kita bersamanya. Dan semesta hanya sebagai tempat yang telah mempertemukan kita. Untuk kamu, terima kasih ya telah hadir dalam kehidupan aku. Karenamu, aku jadi tahu bagaimana cara mencintai seseorang dengan tulus. Tuhan hanya mempertemukan kita, tapi tidak untuk menyatukan kita. Ternyata hadirmu hanya sebagai sebuah kenangan